Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan masuk surganya Allah, amin. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh, amin. Yang belum naik haji mudah-mudahan bisa naik haji, amin. Yang tidak menjawab salam saya mudah-mudahan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang tidak menjawab salam saya mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diancam tarik keras, diancam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bitauhid wa ittihad wa tawadu bainal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsadana ila syadidir rasad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'allahu ila bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu masih kenal sama saya? Masih kenal? Sopo? Tapi banyak orang yang bertanya, Sep, nama aslinya siapa? Jawab jangan, Bu. Jawab jangan. Kalau di TV Pak Joko memang nama saya Asep Irama, tapi aslinya nama saya tuh Wak Gemblong. Bang Ipul. Kecewa penonton. Hadirin dan hadirat, siang ini Pak Lurah Wiono mengundang saya ke Bedeng 2 ini tak bukan dan tiada lain, pertama untuk mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur kepadaku maka akan aku tambah nikmatnya. Mudah-mudahan desa Jabung ini, maaf, desa Tanjung Sari ini ditambahkan nikmatnya oleh Allah SWT, amin. Tapi siapa yang berkufur pada kami maka rasakan siksa kami teramat pedih. Na'udzubillahi min. Ketika Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam beliau jalan-jalan berkendaraan, kaumnya datang menghampiri dan berkata, Tuan mah enak, hartanya banyak, kekayaannya melimpah ruah, dari manusia, jin sampai binatang semua patuh pada Tuhan. Kata Nabi Sulaiman, tenang, arba'u hisalin man kunna fihi khairan min ali Daud minad dunya. Barang siapa yang memiliki 4 perkara maka kamu akan lebih baik daripada Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan keluarganya. Mau tahu yang 4 itu? Mau tahu, Bu? Mau tahu yang 4 itu? Mau?
Yang pertama, iman kepada Allah baik bersama-sama maupun sendiri. Yang dimaksud adalah istiqomah. Yang kedua, mau berlaku adil. Yang ketiga, ridho menerima keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, terutama nikmat iman dan nikmat. Berbicara masalah syukur, sungguh banyak nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Bu, nikmat dari Allah besar apa sedikit? Terhitung apa enggak? Wa id ta'udhu ni'matallahi la tusuha, sangat tidak terhitung nikmat dari Allah itu. Ibu mau banyak duit, mau sawahnya banyak, mau banyak mobil, tapi matanya melotot nggak bisa ngedip. Duit memang nikmat, harta memang nikmat, tapi ada yang lebih jauh, itu adalah nikmat sehat. Dan nikmat sehat pun lebih berharga, tapi ada yang lebih jauh dari itu adalah nikmat iman serta nikmat Islam. Tapi zaman sekarang ya Bu, susah menanamkan iman terhadap anak-anak. Betul apa enggak? Jangankan kepada kita, Rasulullah SAW ketika menghadapi Isra wal Mi'raj, bermacam keimanan, berbagai rongrongan diperlihatkan pada beliau. Ketika waktu itu malam 27 Rajab, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bertafakur, di mana pada waktu itu beliau sedang menjalani masa kenabiannya 11 tahun kala itu. Dan tidak cukup itu saja, perekonomian Islam pada waktu itu selama 3 tahun berturut-turut diembargo oleh bangsa Quraisy. Dan tidak itu saja, istri beliau Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang membela beliau gigih berjuang dipanggil oleh Allah SWT. Ketika malam semakin larut, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai kehusyuannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril dari ufuk cahaya, lalu dibawa Nabi Muhammad itu ke mata sumur air Jam-Jam, dan seluruhnya berwudu. Dan menurut satu riwayat, Nabi Muhammad dibelek dadanya, dikeluarkanlah rasa sifat iri, dengki, sombong, dan dipenuhilah dengan ilmu dan hikmah. Setelah itu didatangkanlah seekor buruk, seekor binatang yang menjadi tunggangan para nabi, binatang yang menyerupai bidhal. Ia lari di atas punggungnya sejauh pandangan matanya. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad mendengar seruan dari sebelah kanan. Apa seruannya itu? Ya Muhammad, undurni as'aluka. Ya Muhammad, berhenti kau sebentar, aku ada perlu denganmu. Nabi Muhammad jangankan menoleh, menjawab pun tidak. Setelah itu Nabi Muhammad bertanya pada Jibril, Ya Jibril, man hada ya Jibril? Siapakah itu ya Jibril? Jibril pun berkata, wahai Muhammad, suara panggilan sebelah kanan itu adalah suara dari golongan Yahudi. Andai kata engkau melirik dan menjawabnya, maka seluruh umatmu akan memeluk agama Yahudi. Naudzubillahimin. Rasulullah tidak menoleh pun, banyak umatnya yang memeluk agama Yahudi. Gak jauh-jauh dari desa Bedeng 2, banyak umat Islam yang KTP-nya Islam, yang kartunya Islam, tapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Makanya ini Pak Yono, tanggung jawab ini Pak Yono ini.
bikin KTP mesti sensus dalam-dalam ini. Berbicara masalah iman, saya menjadi ingat ketika Rasulullah SAW berdialog dengan sahabatnya. Ia bersabda, yushiku an tada'a alaikul umam kama tada'al aqlatu ala qas'atiha. Akan datang suatu zaman di mana umat Islam, bangsa-bangsa di dunia lain akan mengeroyokmu persis seperti makanan di atas meja hidangan. Para sahabat merasa keheran-heranan dan berkata, amin kilatin nahnu yauma izin ya Rasulullah, apakah jumlah kami ini waktu itu sedikit? Rasulullah menjawab, bal antum maaf walakinakum bal antum yauma izin kasir, sama sekali tidak. Jumlah kalian banyak, jumlah kalian mayoritas, tapi walakinakum gusaun ka gusais sail, keadaanmu itu persis seperti budah di lautan, banyak seperti buih di lautan, banyak tetapi centang perenang, banyak tetapi tidak mempunyai kekuatan, makna dan arti. Dan paling celaka lagi, sambung beliau, waliyanji'ana fi qulubi aduwikumul mahabata minkum, bakal dicabut dari musuh-musuhmu kehebatanmu wahai umat Islam. Pada saat ini udah nampak umat Islam dianggap remeh, betul? Umat Islam dianggap enteng, betul? Karena umatnya tidak bersatu. Sekarang aja nggak jauh-jauh Partai Islam mau membuat poros koalisi untuk menjegal Megawati. Tapi yakin umat Islam tidak akan bersatu karena ingin kekuasaan. Makanya pantas sambung beliau lagi, waliyafjifana fi qulubikumul wahan, pada saat itu merajalela di hatimu penyakit wahan. Sahabat merasa keheran-heranan, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta pada dunia, terlalu takut mati, baik mati ajal, mati jabatannya, mati karirnya, dan segala macam. Makanya banyak sekarang ini orang tua yang lupa tanggung jawab pada anak-anaknya. Anaknya terjerumus narkoba, didiamin. Anaknya berjudi, didiamin. Apa yang harus kita tanamkan pada anak? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertanya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apabila ayahmu nanti tidak ada, kamu nyembah apa nak? Nyembah Allah apa nyembah jabatan? Nyembah pangkat atau nyembah harta? Nah ini pertanyaan tauhid. Anak yang belum mempunyai keimanan dan ketakwaan tidak akan sanggup menerima cobaan dari Allah. Makanya Bu, Pak, tanamkan keimanan dan ketakwaan. Kalau iman sudah tertanam, mau jadi tentara yang mau jadi polisi yang mau jadi pejabat yang mau jadi insinyur mau jadi pengusaha mau jadi maling. Tidak ada maling beriman. Carane kok wetus kok. Makanya sesuai dengan namanya Masjid Al-Barokah, mudah-mudahan antara umat dan ulamanya bersatu. Amin. Soalnya zaman ini kenapa umat Islam terburuk? Karena umatnya dan ulamanya merasa benar. Gua yang paling benar, yang lain salah. Pokoknya kalau tidak ngaji sama gua, Islamnya kurang tepat tapi benar. Itu di situ, di tempat lain
di Tanjung Sari insya Allah sama. Selanjutnya di perjalanan berikutnya Rasulullah mendengar seruan dari sisi kirinya, ya Muhammad undurni as'aluka, wahai Muhammad berhenti kau sebentar, aku ada perlu padamu. Rasulullah bertanya, man hada ya Jibril, siapakah yang menyuruh itu di sebelah kiriku itu ya Jibril? Jibril berkata, seruan dari sisi kirimu adalah ajakan dari golongan Nasrani. Untung saja kau tidak menoleh, kau tidak menjawabnya. Kalau engkau menolehnya, niscaya seluruh umatmu akan memeluk agama Nasrani. Sekarang ini banyak iman tergadaikan karena cinta, iman melayang karena melihat cewek cantik, laki-laki telak. Betul? Karena melihat cewek cantik, agama tergadaikan. Sekarang banyak ini. Makanya haram hukumnya seorang laki-laki menikah dengan wanita non muslim. Makanya yang paling tepat tuh kayak Pak Wiono tuh, Chef, cari istri potongan monyet. Tahu nggak monyet, Bu? Montok tapi nyentrik. Kata Pak Suroto, Chef, cari istri yang potongan semampai. Tahu apa ora? Semeter tapi nggak nyampe. Chef, kata Pak Joko, cari istri potongan BMW. Bahenol montok weleh. Kata Pak Rabas, Chef, cari istri potongan kijang panter. Apa tahu nggak, Bu? Kaki panjang, pantat muter. Masya Allah. Atau kata Mas Kintoko, Chef, cari istri potongan Semarang, seksi manis merangsang. Itu kayak bojone Pak Wiono itu, wedone ayu tuh, bini muda itu. Pengantin baru nih, mudah-mudahan mempunyai anak lagi yang solehah. Ya kalau kuat pedangnya, Pak. Makanya cari istri yang seakidah. Sekarang ini harga diri nggak peduli, keimanan nggak peduli, yang penting cantik tapi tidak beragama.